Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah syukran ala na'amin hudatra nahmaduhu sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa atim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aswadi wa dratih kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik wa karim wa majid wa atim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aswadi wa dratih kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayatil jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami qablihil mukhtar 'anna min salatin wa salami amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, segenap daripada yang mulia, yang terhormat, yang kami cintai, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus khadim hadzal ma'had al-Ustaz Slamet, yang mudah-mudahan senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat walafiat, panjang umur, kemanfaat, istiqamah, membimbing umat mendapatkan ridho Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa segenap daripada para muhibbin, para hadirin, wabil khusus Al-Ustaz Subki, Ustaz Santo, dan Mr. Bram dan kawan-kawan bersama hadrah daripada Sa'adatud Darain, yang mudah-mudahan semuanya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dapat cintanya Nabi Muhammad dunia sampai akhirat, amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan di waktu yang mustajab, saah Fatimiyah, yaitu saah tempat atau waktu, momen, kesempatan yang tatkala kita bermuajahah melalui tawassul dengan kedudukannya Nabi wa Maulana Muhammad SAW, yaitu dengan memperbanyak salawat dan salam. Alhamdulillah, tadi dibuka dengan pembacaan Burdah Al-Busiri, yaitu karangan Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang melegenda, yang sudah menjadi simbol, ikon daripada syair cinta yang mendalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini hajat-hajat kita dikabulkan, harapan keinginan kita disampaikan oleh Allah, yang menjadi masalah problematika dimudahkan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu, panjang umur penuh taat, kita semua yang menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang bakti kepada orang, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh salihah, qurratul ain lin nabi walis salam, kebanggaan para aslafun as-salihin, kebanggaan Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Rizki dan pekerjaan kita mudah-mudahan semuanya menjadi rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang senantiasa selalu mengantarkan kepada ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ataupun yang ma'dzur, berhalangan tak bisa hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, istiqamah sampai husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
berkumpul di Raudhatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, taman indah dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Al-Busiri yang tadi kita baca qasidah-nya, beliau menulisnya dengan penuh rindu dan cinta, bahkan dengan derayan air mata. Wa fi riwayat, di zamannya para salaf ada seorang sufi, selama 20 tahun dia selalu menangis. 20 tahun tidak berhenti menangis. Kemudian 20 tahun setelahnya menjadi tangisan darah karena air matanya sudah habis. Jadi total 40 tahun menangis. 20 tahun pertama menangis dari tetesan air mata, 20 tahun setelahnya tetesan darah, tangisan. Maka ditanya, kenapa engkau menangis? Takut daripada dosa-dosaku tidak diampuni dan amal-amalku tidak diterima. Maka kemudian ditanya, kenapa kemudian setelah 20 tahun kamu menangis dengan darah selama 20 tahun? Maka dijawab, takut tangisanku dengan air mata juga tidak engkau terima ya. Ini dimimpikan oleh orang soleh dan diutarakan oleh Habib Imam Qutbil Bari Habib bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi sahibul Maulid yang kedua. Tatkala seorang tersebut sudah meninggal, ada orang soleh memimpikan daripada kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah selama engkau menangis dengan air mata, aku sudah ampuni semua dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gratis, cuma-cuma. Dengan hanya tulus tangisan, betul-betul memohon, meminta, menghamba, takut, penuh rindu, penuh cinta, campur jadi satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Ali Habsyi, lihat itu bagaimana para salaf dulu. Kita nggak ada ujung jarinya dengan mereka. Kita full dosa tapi nggak pernah nangis. Tapi kalau mereka full ibadah dengan tangisan air mata yang tidak berhenti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Al-Busiri mengarang burdah dengan tangisan karena rindu kepada Rasulullah SAW. Jadi nangis itu tatkala karena Allah dan Rasulnya itu mahal, itu tak mudah, tak gampang. Kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadili, abahnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili, fa'ilam tabki fatabaka. Kalau kamu nggak bisa nangis, nangiskan dirimu. Tangisi dirimu yang nggak bisa nangis. Menangis ingat Allah, ingat Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah, takut kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Itu bukan tangisan buaya, itu bukan sia-sia. Itu tangisan yang sangat berharga, yang dicinta oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya alamatus syaqawah, orang yang celaka, di antaranya jumudul ain wa qaswatul qalb, yaitu mata yang kaku, yang membeku. Matanya tidak pernah nangis, sombong dia, banyak dosa tapi tidak ngaku salah, banyak lupa tapi sok luar biasa, tak punya amal ibadah tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaswatul qalb, hati yang keras, bal asyaddu qaswah, kalau dalam Al-Quran. Fa hiya kal hijarah bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Hati-hati. Ya, ciri khas para orang-orang soleh, para sufi, itu
mereka selalu menundukkan dirinya, muhasabah, mengaku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hamba yang paling hina, hamba yang paling rendah, bukan di hadapan manusia, tapi betul-betul dari lubuk darinya, hatinya yang paling dalam, dan merasa betul-betul sangat-sangat paling butuh dari seluruh makhluknya Allah kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan aku, saya ini siapa, saya bukan siapa-siapa, saya ini siapa, Ustaz, enggak perlu ngomong seperti itu sama orang. Kalau ekspresi sama orang, diekspresikan dengan tawadhu, merendah hati, bukan siapa-siapa, enggak punya ilmu, enggak punya amal, enggak punya ibadah, begitu. Kalau kepada Allah tadzallul, menghinakan dirinya karena memang hina, nah, itu baru orang yang betul-betul merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya cinta dan rindu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena di hari kiamat nanti tidak akan ada yang selamat kecuali yang bersih hatinya. Antum kalau pengen dapat madadun wafir, pemberian yang banyak, yang sempurna, hatinya dibersihkan. Nah, walaupun ilmunya kurang, walaupun amal ibadahnya kurang, tapi hatinya bersih, dapat banyaknya. Tapi walaupun ilmunya mendul langit, bukan lagi kontaineran kitab yang dihafal sampai langit, saking banyaknya ilmu, tapi hatinya kotor, nggak dapat apa-apa kecuali cuma kulitnya, tipuan belakang. Auzubillah min. Dan sebab itu bersihkan hati. Dan kata para alim ulama, Habib al-Habsyi termasuk dia mengatakan, kalau ingin berjumpa dan mimpi Nabi Muhammad SAW, syarat mutlaknya satu, harus bersih hatinya. Karena Nabi SAW tidak akan menjumpai kecuali yang hatinya bersih. Alhamdulillah, Al-Fakir lihat daripada teman-teman para muhibbin, para talibin, para lolosan ahli sunnah yang ada di Jawa Barat ini, mudah-mudahan hatinya bersih insyaallah, tambah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah dan orang-orang soleh. Dijaga di bubuk itu nikmat yang mahal, ya, modal yang mahal, dan merupakan yang paling kita andalkan. Wa urwatiyal wuthqa wa afdal ma indi, kata Imam Ahmad. Yang paling aku andalkan nanti di hari kiamat, kata beliau, adalah cintaku kepada Rasulullah. Padahal beliau alim, padahal beliau ahli ibadah, tapi beliau mengatakan, aku bisa berdesak-desakan mengadu antara pundakku dengan yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan sekelas para sahabat-sahabatnya Nabi sekalipun, yaitu yang tidak dilakukan atas kecintaanku yang nomor satu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Sayyidina Imam Sayyidul Asyikin, pemimpinnya para sufi yang rindu selalu kepada Allah, yang fana istidrak bi mahabbatillah, yaitu Ibnul Farid, ya, Ibnul Farid. Kullu man fi himaka yahwaka wa ana al-wahid bi kulli man yahwaka. Semua yang di sekitarmu mencintaimu, tapi aku satu bisa engkau bandingkan, bisa engkau adu dengan semuanya yang ada di sekitarmu daripada cintanya padamu. Gak kalah, walaupun aku satu, tapi kau bandingkan dengan semua orang yang dekat denganmu dan mengaku cinta padamu, cintaku masih lebih unggul, lebih kepadamu ya Allah. Itu cintanya Sayyidul Asyikin Ibnul Farid dalam fana billah, tenggelam daripada lautan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mahabbah merupakan rosmal, modal yang mahal, yang agung, yang mulia, khususnya di akhir zaman. Dan hal itu tidak mungkin bisa didapatkan
kecuali daripada hati-hati yang bersih, yang tulus, yang betul-betul meraih berharap daripada ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kata Muhammad Sayyidil Walid, yahtaj, dibutuhkan kepada hati yang polos, hati yang tulus, tidak ada pamrih, tidak ada tendensi modus tujuan-tujuan yang lain, baru bisa mendapatkan daripada cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah Subhanahu, cinta kepada Rasulullah dan dicinta oleh Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah dan warasatul anbiya, dan dicinta oleh keluarga Nabi dan pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir zaman banyak sekali yang mencoba mengotak-ngatik, mengadu domba, memfitnah, merusak daripada bibit-bibit unggul dasar daripada kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu wajib dijaga, selalu diantisipasi, diwaspadai, jangan sampai goyah, jangan sampai berubah, jangan sampai lengah. Wabil khusus harusnya selalu bertambah dan bertambah cinta dan rindunya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illam takunu mithlahu fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau tak bisa seperti mereka, kita menyerupai mereka. Bil makna menyerupai itu harus mahabbah, harus cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku Rasulullah SAW. Jadi untuk mengikuti butuh cinta. Oleh sebab itu diperhatikan modal utama, modal khusus para lolosan, para muhibbin, para cendekiawan, para muallimin, utamanya lagi tokoh masyarakat kita, Ustaz Santo, Ustaz Surgi, Ustaz Bram, dan Ustaz Selamat. Ini merupakan daripada yang paling bisa kita harapkan supaya mendapatkan madrul khosoh dan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah sirna, kalau sudah berubah menjadi kebalikannya, tidak lagi cinta, bahkan cenderung dalam tanda kutip kurang ajar, kemudian bertolak belakang, tidak seiring sejalan, tidak sesuai yang diidolakan, yang dicintakan, maka alhamdulillah gak akan ketemu titiknya. Antum semuanya kumpul di sini minimal atas dasar cinta, minimal ada modal atas dasar cinta, karena yang mempunyai hubungan kerabat hanya segelintir, yang lain jauh. Tapi karena ukhuwah fillah, dalam riwayat hadis disebutkan al-mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadirina fiyya wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Yang saling cinta karena aku, yang saling duduk karena aku, yang saling berziarah karena aku, yang saling berkorban karena aku, nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan dariku, daripada hadis kutsinya Allah atau daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan yang paling mendasar, yang paling utama untuk dipupuk, dibibit, dilestarikan, dijaga supaya bertambah kenikmatan Islam imannya kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita
bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ilmu ya pas-pasan, bahkan kurang pas kadang-kadang ya, ilmunya kurang kompeten, kurang maksimal, belum betul-betul bisa mendalaminya. Tapi paling enggak ada ilmu-ilmu yang manfaat, baik lolosan ataupun lulusan ataupun muhibbin, ada ilmu-ilmu yang manfaat yang dia ajarkan, yang dia amalkan, tandanya manfaat ilmunya. Gak harus menunggu sampai jadi mufti baru mau ngajar, enggak. Tahu tentang huruf hijaiyah saja dia ngajar itu manfaat ilmu, barokah ilmu, dan itu kewajibannya. Apalagi labelnya santri, alumni, wah, wajib berjuang, wajib mengajar, melanjutkan dakwah risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sudah mempunyai garis cinta, meraih perhatian cintanya Rasulullah, yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Kalau enggak, orientasinya kerja, cari harta, numpuk dunia, ya enggak nunggu harus jadi santri kalau seperti itu. Tapi santri mindsetnya, gaya hidupnya, tujuan utamanya bukan dunia. Dunia wasilah, perantara. Harus kaya biar bisa berjuang, nggak harus kaya. Karena mau harus kaya baru berjuang. Urusan kaya nggak kaya itu kodarnya Allah. Tapi tugas kita adalah di barisan Rasulullah atau malah bertolak belakang daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu jangan sampai hal-hal yang sudah kita dapatkan daripada para guru-guru kita sia-siakan. Mau lolosan, mau lulusan, mau muhibbin, mau simpatisan, jamaah majlis dan seterusnya, apapun yang kita dapatkan daripada ilmu yang manfaat yang selalu menyambung sanadnya sampai baginda Nabi Muhammad SAW, harus bisa diajarkan, diamalkan dan disebarkan, meraih cintanya Allah, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun alif bata, walaupun hanya dengan mengajak temannya, ayo hadir majlis, dia nggak buka majlis, tapi dia mengajak orang hadir majlis. Dan ini perjuangan. Bukan ayo nonton konser Coldplay, ayo nonton konser ini dangdut, orkes, nah. Tapi dia ngajak orang untuk semakin dekat dengan Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau orientasinya harta dunia, kerja, yaitu jauh daripada kata pengikut setia dan pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia tertipu oleh dunia. Tapi enggak. Para muhibbi, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani, sudah jelas dalam Al-Quran. Katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, mengajak yang lain kembali kepada Allah, ala basirah, dengan kecerdasan, dengan kepiawaian, dengan ketelitian. Ana wa man ittaba'ani, ini jalanku dan jalan pengikutku, pecintaku, sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab itu bukan cuma Ustaz Sufi, Ustaz Santo, Ustaz Bram, Ustaz Selamat yang harus berdakwah, berjuang, kalimatillah, menyebarkan ajaran Islam, mengumandangkan yang hak untuk melawan yang batil. Tapi semua yang ingin mendapatkan posisi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka wajib mengikuti daripada perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi notabene alumni atau santri, harus hidupnya dihabiskan untuk berjuang, dan dia menjadi pejuang meraih cintanya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu minimal syarat utama. Ilmu, amal sedikit, ibadahnya naik turun.
In sadaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Kadang sepaneng naik 4G-nya, 5G ya. Kadang sinyalnya nggak ketemu, kadang kuotanya habis, kadang baterainya habis, kadang HP-nya nggak nyala kan gitu. Kadang semangat baca Quran, kadang semangat baca sholawat, kadang nggak sama sekali. Pusing karena mendapatkan ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ditingkatkan amalnya. Setelah Ramadan kemarin luar biasa, ditingkatkan amal-amal ibadahnya. Yang sunnah jangan ditinggal sebisa mungkin. Menunjukkan kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Qobliyah, Ba'diyah, Witir, Duha, ya. Itu kalau bisa dijalankan. Qobliyahnya, ya, Ba'diyahnya, Witirnya, Duhanya, sebisa mungkin dijalankan. Begitupun juga hal-hal yang lainnya yang sifatnya di luar sholat. Daripada syiar-syiar ajaran Nabi Muhammad SAW, khusus dulu mondoknya ada Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah. Ya berarti sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, syiarnya Nabi dihidupkan semuanya tanpa kecuali. Apa yang sudah menjadi ajarannya Nabi Muhammad SAW, dia syiarkan kemana-mana. Bukan tiap waktu, tiap saat googling, searching, scroll atas bawah, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain, tapi nggak ada maknanya, nggak ada hikmahnya, nggak ada berkahnya, nggak ada pahalanya, malah dosa. Nah, ini salah kaprah. Dia buka HP, buka sosmed, tapi untuk dakwah. Nah, manfaat ini ada amaliyah yang bagus dalam menghidupkan syiar ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi scroll, tapi lihat yang maksiat, lihat yang membuat Allah dan Nabi Muhammad murka. Na'udzubillah bin, harus diantisipasi, harus diwaspadai, harus kita mengevaluasi, jangan sampai hal tersebut menjadi kebiasaan sehingga mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang susah pasti kalau sudah melihat sosmed, apalagi melihat yang buka aurat, waduh, mau di skip ini karena mubadir ini ya. Mau di skip mubadir ini udah terlanjur ya. Pandangan pertama nggak dosa, ya udah nggak ketip kan dari pandangan pertama dalil gitu ya. Nah, ini bahaya. Nah, melunturkan iman, menghilangkan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini amalan-amalan yang perlu dilestarikan, yang perlu dijaga, baik para alumni, para santri, para muhibbin, para simpatisan, para jamaah majelis harus menjaga daripada rutinitas dan modal yang dia miliki, daripada apa yang sudah dia cari untuk bisa meraih daripada impian yang paling indah, ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu amal, kemudian hati yang bersih, ya, hati yang bersih. Hati yang bersih itu nggak cukup hanya dengan halusinasi, hanya dengan seperti menjaga ayam agar tak keluar dari kandang. Bukan. Menjaga hati yang bersih itu dengan memperbanyak mujalasatul akhyar, duduk kumpul sama orang soleh, minimal di majelis-majelis yang soleh. Majelis yang soleh itu majelis yang baik, majelis maulid, majelis sholawat, majelis rotib, majelis istighosah, majelis yang khair, yang bagus. Banyak kumpul duduk situ. Dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntung mereka yang sukses, mereka orang yang beriman. Beruntung mereka orang yang beriman. Yang bagaimana? Yang dalam salatnya khusyuk.
yang dari hal-hal yang melupakan dirinya dari Allah, mereka berpaling, nggak mau. Jangan sampai begadang, nongkrong sampai pagi, sampai siang kuat dengan HP atau dengan teman, tapi omongannya nggak ada yang manfaat. Pegang tasbih, pegang Quran, ya, habiskan waktu untuk berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang kata Habib Imam Muhammad bin Idris Al-Habsyi, muridnya Habib Habsyi yang ada di Kubah Ampel di Surabaya, dia mengatakan, jika seseorang mendapati banyak kesusahan dalam rizkinya, masalah daripada rumah tangganya dan lain segala daripada perkaranya, maka bisa dipastikan dia banyak omong yang tidak ada gunanya. Banyak ini lisan dia pakai atas hal-hal yang membuat Allah murka. Na'udzubillah min. Baca zikir selalu, sholawat selalu. Ini hari Jumat, berkhusus saat Fatimiyah ini waktu yang mustajab, di waktunya Sayyidina Fatimah, Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul binti Rasul, setelah sholat asar duduk di atas sajadah, zikir, wirid, sholawat, baca Quran sampai maghrib. Karena di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab dan waktunya tidak ada yang tahu. Ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan Jumat subuh, ada yang mengatakan Jumat pagi, yaitu setelah Isya sampai Jumatan. Ada yang mengatakan setelah Jumat sampai Asar. Ada yang mengatakan Sayyidatina Fatimah setelah Asar sampai Maghrib. Yang jelas hari malam Jumat, hari Jumat waktu yang mustajab. Khususnya dianjurkan memperbanyak sholat dan diajarkan oleh guru kita minimal membaca sholawat 100 kali atau 80 kali, khususnya dengan sirah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Nabi wa rasulika nabil ummi wa ala wassallam taslimah 80 kali di waktu asar. Wafi riwayah membacanya dosanya selama 80 tahun diampuni oleh Allah. Kalau dia nggak punya dosa orang tua yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibaca. Kalau bisa baca burda, alhamdulillah tadi sudah baca burda. Ini amalan-amalannya para salaf. Dan dengan itu yuslih lakum a'malakum. Nanti segala urusannya diperbaiki oleh Allah. Alladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hamba beriman takwalah kepada Allah dan ucapkan yang baik-baik. Nanti dengan ucapan yang baik-baik itu segala urusanmu diperbaiki oleh Allah. Tapi kalau urusannya, ucapannya, perkaranya semuanya buruk-buruk, tambah buruk semuanya. Bahkan ilmuwan, para pakarnya meriset bahwasanya apa yang dipikirkan oleh manusia itu akan secara alami, otaknya itu akan membentuk daripada kebiasaan rutinitas dan akan dia kerjakan, dan itu nanti akan kejadian walaupun mungkin sebelumnya tidak mungkin terjadi. Jadi kalau pikiran antum negatif, nanti nasibnya kejadiannya juga negatif. Itu secara alami diriset, ditemukan oleh para ilmuwan memang seperti itu. Jadi kalau omongan kita buruk, ya buruk semua nanti. Waktu kecelakaan juga. Dan itu bukan mitos, itu secara ilmiah. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadisnya. Banyak sekali. Gak bahaya. Nah, itu juga bahaya. Hati-hati ya. Lebih baik ucapkan hal-hal yang baik-baik. Sholawat Muhammad SAW, terus begitu. Lebih afdal sambil di sawah, sambil di rumah, ibu-ibu di dapur, sambil ngurus anaknya dan segala macam kegiatannya selama tidak di kamar mandi. Zikir selalu. Yuslih lakum a'malakum. Janjinya Allah. Bahkan ulama tafsir menyebutkan yuslih lakum a'malakum, yaitu anak keturunannya yang dimaksud. Anak-anaknya umpama anak-anaknya ini enggak soleh, kalau dia ahli zikir, ucapannya baik terus, nanti anak-anaknya jadi soleh. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ulama tafsir menyebutkan seperti itu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum
dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Intinya perbaiki daripada kehidupan kita 24 jam zahiran wa batinan, baik zahir ataupun batinnya utamanya, yaitu memperbaiki amal-amal sunnah-sunnah sampai ucapan sampai hati kita jaga, kita riset, kita format, kita atur ulang untuk betul-betul menjadi pecinta setia daripada Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya hidupnya barokah, bahagia dunia akhirat, dan bercintanya Allah, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mahlil putri unta wa takar, Rabbi wafiqna wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah tarshal mustafa an ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'alal alil kiram syurafa wa 'ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusar'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.